Monopoli sejarah Indonesia dan krisis memori kolektif. Keberhasilan mempertahankan rezim korup dan berdarah tidak pernah hanya bergantung pada operasi militer, intelijen, atau kekuatan koersif bersenjata. Lebih dari itu, ia membutuhkan aparatus yang mampu mengendalikan akal budi publik, mengatur apa yang boleh diketahui, apa yang boleh dilupakan, dan apa yang harus dianggap sebagai kebenaran. Dalam kerangka inilah, hegemoni kultural dibangun melalui operasi rekayasa ideologi yang sistematis, yaitu manipulasi buku pelajaran sejarah nasional, penyensoran narasi tandingan, dan pemaksaan satu versi kebenaran tunggal yang bersifat absolut atau epistemological violence. Mekanisme ini bekerja bukan hanya pada level negara, tetapi juga pada level kesadaran sosial, membentuk generasi yang tumbuh dalam ruang memori yang sudah diseleksi. Dari sini muncul kondisi yang sering disebut sebagai krisis memori kolektif, yaitu generasi milenial dan Gen Z tidak sekadar tidak tahu sejarah, tetapi dibentuk dalam sistem pengetahuan yang sejak awal sudah menutup akses terhadap banyak lapisan kebenaran historis. Yang hilang bukan hanya fakta, tetapi juga kemampuan untuk mempertanyakan bagaimana fakta itu diproduksi. Dalam banyak kajian kritis, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga instrumen produksi kekuasaan di masa kini. Negara yang mampu mengendalikan narasi sejarah pada dasarnya mengendalikan batas-batas imajinasi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia pasca 1965, sejarah resmi berkembang menjadi perangkat legitimasi yang tidak netral. Ia bekerja melalui seleksi peristiwa, penekanan tokoh tertentu, dan penghapusan konteks yang dianggap mengganggu stabilitas narasi negara. Dengan demikian, sejarah tidak lagi berfungsi sebagai ruang pencarian kebenaran, tetapi sebagai sistem pengaturan kebenaran. Proses penulisan ulang memori kolektif Indonesia pasca tahun 1965 dalam banyak kajian kritis dikaitkan dengan peran intelektual militer Brigadir Jenderal Nugroho Noto Susanto. Ia menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah EBRI dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta disebut sebagai figur kunci dalam produksi narasi resmi negara melalui karya-karya seperti 40 Hari Kegagalan G30S dan keterlibatannya dalam penyusunan buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Dalam konstruksi tersebut, sejarah tidak lagi diposisikan sebagai ruang kajian akademik yang terbuka terhadap perdebatan metodologis, melainkan sebagai instrumen legitimasi. Di bawah arahan narasi resmi yang berkembang pada periode tersebut, buku teks sekolah dasar dan menengah mengalami perombakan besar. Sejarah disusun secara selektif untuk mengafirmasi posisi Angkatan Darat, khususnya Soeharto dalam narasi resmi sebagai aktor penyelamat bangsa yang tidak tercela dari ancaman disintegrasi nasional. Dalam banyak kritik historiografis, proses ini juga menciptakan iblisasi sistematis terhadap kelompok kiri, terutama PKI dan afiliasinya. Sementara pada saat yang sama menghilangkan atau mengaburkan babak-babak kekerasan pasca tahun 1965 yang melibatkan pembantaian massal, penahanan tanpa proses hukum, pengasingan seperti di Pulau Buru, serta penghilangan paksa. Di sisi lain, kritik juga menyoroti bahwa distorsi tidak hanya terjadi pada periode pasca kemerdekaan, tetapi juga pada narasi pra-kemerdekaan. Peran diplomatik pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara seperti Mesir dan Liga Arab sering disebut tidak memperoleh porsi yang setara dalam narasi kurikulum resmi yang lebih menekankan perang bersenjata sebagai satu-satunya poros legitimasi kemerdekaan. Pada dekade berikutnya, pola ini semakin menguat melalui institusionalisasi pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang dalam kritik akademik sering dipandang sebagai bentuk pendidikan sejarah yang sangat militeristik. Dalam kerangka ini, sejarah tidak lagi berfungsi sebagai ruang refleksi kritis, tetapi sebagai perangkat pembentukan loyalitas ideologis terhadap negara dan militer. Akibatnya, kurikulum sejarah nasional kerap dipahami bukan sebagai ruang pengetahuan, melainkan sebagai instrumen pembentukan ingatan yang diizinkan. Kurikulum sejarah dalam sistem pendidikan formal berperan sebagai medium utama pembentukan ingatan kolektif. Apa yang diajarkan di ruang kelas menentukan batas pengetahuan generasi baru tentang masa lalu bangsanya sendiri.
Dalam model ini, negara tidak hanya menjadi penyusun kurikulum, tetapi juga menjadi otoritas epistemik yang menentukan versi sejarah mana yang sah. Akibatnya, sejarah menjadi arena yang sangat rentan terhadap kepentingan individu dan golongan, terutama ketika negara memerlukan legitimasi simbolik atas kekuasaan yang sedang berlangsung. Harapan bahwa era reformasi pasca tahun 1998 akan membuka ruang lebih luas bagi pengungkapan kebenaran dan pembongkaran arsip kekerasan negara tidak berjalan linear. Dalam banyak analisis sosial dan budaya, amnesia struktural justru menunjukkan bentuk-bentuk kebangkitannya kembali dalam fase-fase tertentu, terutama ketika terjadi kontestasi identitas dan perebutan narasi sejarah nasional. Dalam konteks tahun 2025 sampai 2026, sejumlah kritik dari kalangan sejarawan, akademisi, organisasi HEM, aktivis reformasi tahun 1998, serta pekerja seni menyebut adanya proyek penulisan ulang sejarah resmi yang diprakarsai oleh institusi negara di bawah Kementerian Kebudayaan yang saat itu dipimpin oleh Fadly Zon. Proyek ini diperdebatkan karena dianggap mengarah pada penyusunan kembali narasi sejarah nasional dalam bentuk sejarah resmi versi negara. Para pengkritik menilai bahwa proyek tersebut berpotensi melakukan pemutihan sejarah, yakni dengan cara mendistorsi, meminimalkan, atau menghapus secara semantik sejumlah peristiwa kekerasan pada masa transisi reformasi. Dalam narasi kritik tersebut, tragedi seperti kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei tahun 1998 serta penculikan aktivis pro-demokrasi juga diperdebatkan dalam hal cara negara merepresentasikan keterlibatan aktor-aktor bersenjata maupun institusi formal. Di luar perdebatan akademik, isu ini juga berkembang menjadi perdebatan budaya yang lebih luas. Dalam ruang publik muncul berbagai ekspresi simbolik dari generasi muda yang dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap narasi resmi negara, termasuk penggunaan simbol-simbol budaya populer global seperti bendera bajak laut anime sebagai metafora perlawanan terhadap kemapanan narasi sejarah. Ketegangan memori semakin menguat ketika Presiden Prabowo Subianto yang dalam konteks sejarah Indonesia juga pernah memiliki keterkaitan keluarga dengan Soeharto. Dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2025 menganugerahkan gelar kehormatan Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto. Keputusan ini dalam diskursus publik kritis dipandang sebagai langkah yang memicu kembali perdebatan lama mengenai batas antara kontribusi pembangunan dan catatan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah dan pendukung kebijakan tersebut kerap merujuk pada kontribusi historis Soeharto dalam konteks perang kemerdekaan, termasuk serangan umum 1 Maret tahun 1949. Namun bagi sebagian keluarga korban dan kelompok masyarakat sipil, pemberian gelar tersebut dipahami sebagai bentuk pembingkaian ulang sejarah yang mengaburkan konteks kekerasan negara pada periode Orde Baru. Dalam kerangka kritik yang lebih luas, kebijakan semacam ini dibaca sebagai bagian dari kecenderungan ideologis yang lebih besar, di mana dalam struktur tertentu, aktor-aktor yang terkait dengan pelanggaran HAM berat, mulai dari tragedi tahun 1965, operasi militer di Timur Timur, DOM Aceh, hingga skandal ekonomi seperti BLBI tidak hanya tidak tersentuh oleh proses akuntabilitas hukum, tetapi secara simbolik dapat direhabilitasi melalui pengangkatan status kepahlawanan. Dengan demikian, sejarah tidak lagi berfungsi sebagai ruang pencarian kebenaran, melainkan sebagai arena pertarungan legitimasi. Di titik ini, kekerasan tidak hanya bekerja dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk paling halus, yakni pengaturan ingatan kolektif bangsa. Jika dilihat secara lebih luas dalam kajian memory politics, fenomena ini tidak berdiri sendiri. Banyak negara pasca otoritarian mengalami tarik-menarik antara arsip resmi negara dan memori korban. Namun yang menjadi persoalan kritis dalam kasus ini adalah ketika negara tidak hanya mengatur narasi masa lalu, tetapi juga berpotensi mengunci masa depan ingatan publik dalam satu versi sejarah yang tunggal. Dan disitulah letak inti dari pembegalan sejarah, yaitu bukan sekadar mengubah fakta, tetapi menguasai hak untuk menentukan apa yang disebut sebagai fakta itu sendiri.
Kami ingin